Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan memaparkan materi tentang toharoh, bersuci ataupun bersuci. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, khususnya saya sendiri, sehingga saya bisa memaparkan materi tentang toharoh atau bersuci ini. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berkata panjang, marilah kita langsung saja masuk ke materi tentang toharoh atau bersuci ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh dalam bahasa Arab adalah bersuci. Sedangkan toharoh menurut syara yaitu bersuci dari hadas dan najis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci merupakan salah satu syarat sah dalam beberapa ibadah, khususnya ibadah sholat. Karena ketika kita melakukan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melakukan hubungan langsung. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus mensucikan diri atau bertoharoh terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah sholat. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang paling penting, karena di antara syarat-syarat sholat adalah bersuci atau menyucikan diri. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri atau bertoharoh. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Wa la taqrabuhunna haqqan fa idza tatahharna fa'tuhunna haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat di mana Allah memerintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, sampai sini kan kita sudah paham apa itu toharoh, Quran surat berapa yang menjelaskan tentang toharoh. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam-macam toharoh atau macam-macam bersuci atau menyucikan diri. Secara umum, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Yang pertama, toharoh ma'nawiyah atau toharoh kolbu atau toharoh hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh ini bisa dikatakan sebagai toharoh yang paling utama dibandingkan dengan toharoh hissiyah, karena toharoh hissiyah tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah atau toharoh badan dan jasmani merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta najis dan segala jenis kotoran. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Najis juga dapat diartikan sebagai jijik atau kotoran. Kita sebagai umat Islam wajib untuk bertoharoh atau mensucikan diri. Bagi mereka seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik dan penyakit hati serta keraguan kepada Allah. Kita juga sebagai umat Islam tidak diharuskan atau tidak boleh mempunyai penyakit hati seperti syirik dan keraguan kita kepada Allah. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang syirik atau mempunyai penyakit hati. Setelah hati kita sudah bersih dan penyakit hati sudah menghilang, hendaklah kita mensucikan jasmani atau fisik kita dari hadas maupun najis. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup toharoh menurut pembahasan fiqh, meliputi A. Alat toharoh, terutama air, tanah, berikut dengan pembagian jenis air. Yang B. Hadas dan najis, berikut pembagian jenis air. Yang C. Larangan karena hadas. Yang D. Cara toharoh meliputi istinja, mandi, wudu, tayamum, dan cara menghilangkan najis dan pakaian, tempat, serta perkakas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadas. Hadas adalah keadaan yang merusak kesucian seseorang dan mewajibkan bersuci untuk sahnya melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kebersihan yang sempurna menurut syara disebut toharoh. Toharoh merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang mengantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia dalam keadaan bersih, tetapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, diharuskan berwudu terlebih dahulu. Begitu juga dia yang harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadah dan mensucikan karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sekian materi toharoh yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.